pengungkapan tentang perkara hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan ya, pembunuhan dengan tersangka Fadli Sukamto bin Joyo Sukamto, usia 22 tahun. Waktu kejadian hari Minggu tanggal 19 November. Minggu apa Senin? Minggu ya. Kejadiannya Minggu ya. Minggu tanggal 19 November jam 16.30 di sebuah rumah yang ada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 40, Desa Padusan Jaya. Rumah yang bersangkutan, rumah milik orang tuanya ya. Jadi ini korbannya ini adalah ibu kandung daripada pelaku ya. Ibu kandung daripada pelaku. Siapa nama ibunya? Wati. Wati. Mas, senjata tajam, pisau dapur ini untuk yang diduga kuat untuk menggorok daripada korban. Setrika ini untuk memukul korban juga ya, dipukul karena ada di sana pada saat kejadian. Satu buah handphone ini milik tersangka, di mana dari handphone ini juga kami dapat informasi banyak ya, bahwasannya memang beberapa kali korban ini memarahi tersangka ya. Lalu selanjutnya adalah satu lembar baju kaos hijau, kaos warna hitam, ini milik tersangka ya, milik tersangka pada saat kejadian. Yang berikutnya adalah celana panjang jeans warna hitam, ini juga milik tersangka. Baju daster milik korban. Satu lembar spray warna putih, ada bercak darahnya. Satu buah kasur bulu, nah ini ya, untuk ditutup korban. Jadi terhadap tersangka ini kami jerat dengan unsur pasal 340, pasal 338, pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat sehingga menyebabkan matinya korban. Jadi nanti tersangka ini dipidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Nah, saat ini tersangka sudah kami tahan dan dalam proses pemeriksaan intensif. Ya, kenapa intensif? Kita tidak percaya begitu saja nanti terhadap tersangka, akan kita gali keterangan-keterangan lainnya. Jadi setelah kejadian, tersangka ini menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada. Ya, Lada ya. Keesokan harinya, ya, berarti tanggal 20. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai kejiwaan ya. Kejiwaan juga nanti menjadi salah satu rencana tindak lanjut kami untuk melakukan tes kejiwaan. Ya, tes kejiwaan. Kalau dilihat dari riwayatnya ini tidak memiliki gangguan kejiwaan. Karena yang bersangkutan ini kuliah. Dan dalam proses pemeriksaan pun berjalan dengan baik, ya, tidak ada masalah. Yang berikutnya dikaitkan dengan dendam atau sakit hati. Ya. Ini salah satu petunjuk yang sudah kami peroleh. Tentunya petunjuk ini yang menjadi pintu masuk untuk kami untuk bisa mengembangkan. Apakah hanya sakit hati saja atau ada unsur yang lain tadi disampaikan, mungkin warisan, mungkin yang lain. Nah, akan kita lihat nanti. Ya, penyidik masih bekerja. Ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan apa? Menyimpan satu malam. Ya. Menyimpan satu malam di sini sedang kami dalami juga. Yang jelas pada saat satu malam itu korban mengakui perbuatannya dan menyesali. Namun masih akan kita dalami juga, ya, dengan asas praduga tak bersalah. Namun secara olah TKP terkait dengan unsur pasal yang tersangkakan terhadap tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk kita lakukan, untuk kita tetapkan sebagai tersangka. Artinya terencana ya, Komandan? Ya, terencana.
Kalau kita lihat dari kronologi saya tadi, dari mulai dia di Semarang, dia pulang ke Surabaya dulu, setelah itu dia ke Pangkalan Bun sempat 1 malam dulu, pulang ke Pangkalan Lada, ya, nginep dulu. Bagaimana kejadiannya dari awal sampai dengan terakhir. Dan kita akan lihat nanti apakah memang ada pihak-pihak lain di sana, apakah sendiri atau kita berapa? 9. Kenapa kok kamu ini? Kamu tega-teganya gitu ini? Sakit hatinya kenapa? Berlebihan. Bagaimana contohnya? Nah, coba kamu ngomong. Kamu yang ingat coba. Kayak ya kamu tuh bisa anggap aku kamu bukan aku gitu sambil nunjuk. Itu kenapa itu? Salahmu apa? Itu kenapa? Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu melunjak atau gimana? Itu karena salah paham kecil Pak. Kayak kita dipanggil nggak kedengeran awalnya kayak gitu Pak. Itu kan pas di situ kan memang ngungkit yang dulu Pak. Oh pasti. Mohon maaf, almarhumah ini punya penyakit nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Usia berapa kamu? 40-an lebih Pak. 40-an. 45 lebih. Pada saat kamu masuk kamar itu, bapakmu tahu nggak? Nggak tahu Pak. Bapakmu ada di mana? Ada di toko. Ada di toko. Toko itu di lingkungan rumah. Iya. Ada di luar rumah. Iya. Jadi pada saat itu di rumah ada siapa saja? Ada aku Pak. Ada mama, ada bapak. Adikmu? Di Jawa. Di Jawa. Itu kan aku dari kamar mama itu ketemu mama mau ke toko. Terus ditahan mama diajak ngobrol dulu. Oh, jadi diajak ngobrol ya? Iya, Diajak ngobrol. tapi dari situ malah cekcok. Oke, tiba-tiba ngomong seperti itu ya? Ya, terus keluar kata-kata yang menyinggung saya sekali Pak. Apa itu? Ya jangan anggap saya mamamu, kamu itu bukan anakku. Dari situ banyak hal-hal dari dulu-dulu itu yang mulai masuk ke kepala Pak. Setelah kamu pukul ibumu itu, apa pikiran dalam pikiranmu? Blank Pak saya waktu itu Pak. Blank. Ya blank, dikuasai emosi Pak. Pada saat ibumu jatuh masih teriak-teriak nggak? Enggak Pak. Nggak. Langsung pingsan. Iya. Dia waktu digorok belum meninggal kan? Waktu digorok udah meninggal belum? Langsung mau tutupin aja ya? Waktu digorok udah Pak. Udah meninggal? Ya, tapi Ada berteriakan minta tolong sama ibumu? enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mama sempat teriak. Oh ada sempat minta teriak, minta tolong. Cuman enggak ada yang dengar. Mama kan maki-maki aku juga itu kan keras Pak. Enggak ada yang dengar juga. Perasaanmu gimana?